pada episode kali ini kami akan membahas soal pemilihan kata dalam penulisan berita. Penggunaan kata pagebluk, pandemi, wabah. Lalu apa bedanya? Lalu kapan penggunaan pagebluk, pandemi, dan wabah? Apakah itu punya maksud tertentu atau seperti apa? Halo semua penonton YouTube sekalian, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat saja ya di era pandemi seperti ini. Kembali lagi di channel Verbatim Ilmu Komunikasi, channel yang khusus membahas soal ilmu komunikasi, jurnalistik, dan media. Bersama saya, host yang kurang terkenal dan amatir, Bene Krishna. Ya, itu trademark saya itu ya. Oke, sebelum melanjutkan, akan sangat menyenangkan sekali jika teman-teman penonton itu mengklik subscribe, terus bunyikan loncengnya, lalu like, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih karena telah mendukung channel ini supaya terus bisa berkembang. Oke, pada episode kali ini kami akan membahas soal pemilihan kata dalam penulisan berita. Dalam hal ini, contoh kasusnya adalah penggunaan kata pagebluk, pandemi, wabah. Jadi ada nih media yang menulisnya dengan wabah corona, pandemi corona, juga pagebluk corona, COVID juga. Lalu apa bedanya? Lalu kapan penggunaan pagebluk, pandemi, dan wabah? Apakah itu punya maksud tertentu atau seperti apa? Nah, ini akan kita bahas di episode kali ini, tentang penggunaan diksi untuk dalam menuliskan berita. Topik ini terpikirkan oleh saya karena beberapa saat yang lalu seorang kerabat saya bertanya pada saya lewat WA, pagebluk itu apa sih? Gitu dia bertanya. Kenapa menggunakan kata pagebluk? Kenapa tidak pandemi? Kenapa tidak wabah? Pertanyaan itu cukup menggelitik saya. Iya ya, benar juga ya. Kenapa menggunakan kata pagebluk? Tidak pandemi, tidak wabah. Begitu juga sebaliknya. Kenapa menggunakan kata wabah? Pandemi, bukan pagebluk. Karena pertanyaan sederhana itu cukup menggelitik saya ya. Iya, kenapa? Nah, sebelum kita bahas, mari kita buka dulu KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentang apa arti masing-masing kata itu menurut KBBI. Oke, jadi saya download di Google Play Store KBBI ya. Jadi cukup sederhana, bisa diakses di handphone, bisa juga di kita Google KBBI, ada ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, kita mulai dari wabah. Kita ketik di keywords KBBI, lalu keluar ini wabah, N atau nomina atau kata benda. Wabah, penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas, seperti wabah cacar, disentri, kolera, epidemi. Oke, itu tadi wabah ya. Lalu pandemi. Pandemi juga sama, nomina N. Wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Pandemi ya. Lalu pagebluk. Nah, pagebluk juga N nomina yang menurut KBBI artinya
wabah, penyakit, epidemi. Nah, bedanya di sini ada tulisan JW yang artinya kata serapan dari bahasa Jawa. Nah, tadi kita sudah cek 3 arti kata pagebluk, wabah, pandemi menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ternyata artinya kurang lebih sama gitu. Menjelaskan wabah, menjelaskan penyakit yang menular di suatu waktu tertentu gitu ya. Lalu apa bedanya gitu ya? Bedanya adalah medan maknanya. Medan maknanya dan konteks yang ingin disampaikan. Nah, inilah soal diksi ya, pemilihan kata ya. Karena masing-masing punya medan makna. Jadi seperti ini. Penggunaan wabah dan pandemi itu menurut saya pribadi punya medan makna lebih kepada netral ya. Netral itu artinya seperti ini, lebih kepada menjelaskan oke, sekarang kita memang dalam kondisi wabah, sedang dalam pandemi. Berbeda dengan pagebluk. Pagebluk itu punya medan makna marah, punya medan makna emosi gitu. Ada yang ingin disampaikan di dalam tulisannya itu. Jadi ini kondisi yang udah semeraut, kacau gitu, penuh dengan penyakit menular di mana-mana, pagebluk. Dan konteksnya ini bukan kebudayaannya, lebih mengakar karena serapan bahasa Jawa. Jadi ini sudah ada dari dulu gitu, pagebluk gitu. Itu medan makna yang disampaikan gitu. Nah, media yang menggunakan pagebluk atau wabah atau pandemi itu sebenarnya kembali ke masing-masing kebijakan redaksinya, mau pakai kata yang mana gitu, pakai diksi yang mana gitu. Nah, jadi sebetulnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ini hanya masalah diksi, pemilihan kata, dan medan makna apa yang ingin disampaikan gitu. Pesan apa yang ingin disampaikan gitu. Contoh lain seperti ini nih, soal medan makna ya. Penggunaan kata yang tepat untuk menggambarkan medan makna yang tepat. Contohnya seperti ini. Suatu ketika saya pernah membaca sebuah berita, judulnya seperti ini berita pertandingan sepak bola ya. Indonesia menghajar Malaysia 1-0. Judul beritanya seperti itu. Nah, lalu kemudian ada seorang redaktur saya yang senior, terus kita berdiskusi, lalu dia bertanya kepada saya tentang judul itu, Indonesia menghabisi Malaysia 1-0. Kemudian dia mengatakan, ada yang salah nggak dari judul ini? Kemudian saya berpikir, Indonesia menghajar Malaysia 1-0. Waktu itu saya merasa kayaknya nggak ada yang salah mas gitu kan. Lalu kemudian dia menegur saya, ini salah. Salahnya di mana? Salahnya di diksi, penggunaan katanya, pemilihan katanya. Saya kemudian terkaget. Sebelah mana mas yang salah gitu kan? Kata menghajar. Gitu. Apakah menang 1-0 itu menghajar? Iya juga ya. Kalau cuma 1-0, ya udah Indonesia kalahkan Malaysia 1-0. Kalau menghajar itu skornya lebih sadis, 3-0, 4-0, 5-0. Itu menghajar. Kalau cuma 1-0, ya mengalahkan saja. Nah, dikhawatirkan kalau kita menggunakan kata yang salah, medan makna yang salah, ketika peristiwa itu benar terjadi, medan maknanya keliru. Paham nggak maksud saya? Jadi gini, kalau beneran Indonesia menang lawan Malaysia 5-0, ketika kita menggunakan kata menghajar lagi, jadi biasa aja. Karena udah sering dipakai saat Indonesia mengalahkan Malaysia 1-0.
Seperti itu. Jadi kalau cuma 1-0 ya kalahkan saja. Karena medan makna menghajar itu kan kayak habis gitu loh, selesai gitu, telak menangnya. Nah kalau cuma 1-0, Indonesia kalahkan Malaysia 1-0 saja cukup gitu. Kemudian saya, oh iya benar juga ya gitu. Nah itulah pentingnya diksi yang tepat untuk menggambarkan medan makna yang tepat gitu. Nah oke, itu tadi pembahasan di episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, bisa memberikan pengetahuan baru buat kalian. Kalau kalian suka channel YouTube ini, tolong ceritakan dan sebarkan ke teman-teman kalian. Jika kalian kurang suka, ya sudah, jangan bilang-bilang, diam-diam aja. Kan tidak merugikan kalian juga toh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.